pagi, sampai ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Di video sebelumnya saya sudah menerangkan tentang sifat-sifat dari eksponen ya. Saya kasih kerjaan, ternyata kalian banyak yang benar, berarti alhamdulillah video saya bisa dipahami. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan bahas untuk tingkat lebih lanjut. Jadi yang tingkat yang lebih sulit sedikit. Enggak sulit, gampang kok. Nah, diperhatikan videonya sampai terakhir. Nanti akan saya beri latihan soal yang cara pengerjaannya seperti ini. Begitu ya. Diperhatikan yuk. Hari ini kita akan membahas tentang bilangan pangkat, negatif, dan pecahan. Jadi bilangan pangkat, ya, tapi pangkatnya bentuknya negatif atau pecahan. Cara mengerjakannya bagaimana? Nih ya, kalau secara sifat, kalau saya punya A pangkat min M, itu nanti bisa berubah menjadi seper A pangkat M. Jadi kalau min pangkatnya, dia itu bisa berpindah posisi. Kalau pindah posisi dari atas pindah ke bawah, itu nanti nilainya berubah. Kalau negatif berubah jadi positif, kalau positif berubah jadi negatif. Paham ya sampai sini? Nah, begitu juga sebaliknya. Misal saya punya A pangkat M, pangkatnya kan positif nih. Ketika dia berpindah tempat ke bawah ya, dari pembilang ke penyebut atau sebaliknya penyebut ke pembilang, nanti pangkatnya nilainya juga berubah. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Nih contoh, 2 pangkat min 3 dia berubah pindah ke bawah menjadi 2 pangkat 3. Nah, ini sama. Kalau yang positif, dia kalau pindah tempat ke bawah ya, itu nanti berubah jadi negatif. Nah, saya punya contoh soal nih. Misalnya nih, saya kasih petunjuk ke kalian, yuk dirubah semua menjadi pangkat positif. Kalau ingin dirubah menjadi pangkat positif, nah yang penyebut ini nggak usah diapa-apain. Kenapa? Karena pangkatnya sudah positif. Nah, yang pembilang tuh yang pangkatnya negatif. Berarti nanti kalau mau jadi positif, pindah aja posisinya. Kalau atas berubah jadi ke bawah, kalau bawah berubah jadi ke atas. Nah, karena dia ada di atas, pindah ke bawah. Berarti ini ya. Nah, yang atas tinggal siapa ya? Atas tinggal 1. Yang ini tetap. Kenapa? Karena sudah positif. Nah, yang ini pindah ke bawah. Nah, ini berubah jadi positif. Paham ya? Itu masih gampang. Yuk, sekarang. Misalnya yang soal ini, yang kedua, saya suruh kalian untuk rubah jadi pangkat positif semua. Siapa yang harus berpindah tempat? Yang harus berpindah tempat adalah A dan C. Paham ya? B-nya tetap. Kenapa? Karena B-nya itu sudah positif. Jadi kalau petunjuknya rubah semua menjadi positif, ya udah pindah aja posisinya yuk. Kalau atas pindah ke bawah, kalau bawah pindah ke atas. Oh, ini biar jadi positif berarti ini begini. Ini tetap, yang ini naik ke atas. Berarti ini C pangkat 3 gitu ya. Biar urut saya tulis begini, B C pangkat 3 per A pangkat 2. Paham? Oke, semoga paham. Selanjutnya, yuk yang pangkat pecahan. Pangkat pecahan itu identik dengan bentuk akar. Jadi kalau misal saya punya akar N ya jenisnya, itu nanti bisa berubah menjadi seperti ini. Contoh ya, saya punya akar pangkat 3 dari 8. Berarti nanti karena jenisnya ini 3, ini berarti pangkatnya 3. Akar itu kan jenisnya banyak ya. Kalian jangan, yang kalian temuin mungkin seperti ini bentuknya. Ya, misal saya punya akar 4. Nah, ini kalau dijadikan pecahan, ini jenisnya itu akar pangkat 2 sebenarnya, tapi 2-nya tidak kelihatan. Akar kuadrat sebenarnya ya. Nah, nanti kalau dia dirubah dalam bentuk pecahan, nanti jadinya begini. 4 pangkat 1/2. Kenapa kok 2? Iya, karena ini jenisnya akar kuadrat. Paham ya? Nanti kalian akan bertemu lagi dengan jenis akar pangkat 3. Nah, kalau akar pangkat 3 itu, ya udah berarti ini kan 3. Kalau dirubah jadi pecahan jadinya 4 pangkat 1/3. Kenapa kok 3? Iya, karena jenisnya 3. Nanti jangan kaget kalau ketemu sama akar pangkat 5, misalnya begini ya. Ya nanti ya udah tinggal rubah aja 4 pangkat 1/5. Jadi jenis akar itu banyak. 3, 4 dan seterusnya. Oke.
Oke, bisa dipahami? Nah, jadi misalnya saya punya nih, saya balik ya. 5 pangkat 2 per 3. Lah ini kan jenisnya akar pangkat 3. Kalau dirubah dalam bentuk akar gimana? Ya udah, ini berubah jadi 3. Nah, yang ini 5 pangkat 2. Paham ya? Jadi sebenarnya 5 pangkat 2 per 3 itu sama saja dengan akar pangkat 3 dari 25. 25 dari mana? Dari 5 pangkat 2. Gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal untuk akar ya. Akar. Pangkat pecahan. Oke. Ya memang identik sama akar sih. Yuk. Misal saya punya 9 pangkat setengah. 9 pangkat setengah itu ya bisa dirubah menjadi bentuk akar. Tapi kalau kita mau mengerjakan, nggak usah dirubah jadi bentuk akar pun boleh dalam bentuk pecahan seperti ini. Malah lebih enak ya. Yuk, kalau bentuk seperti ini berarti jawabannya gimana? Ini caranya. 9 itu kalian rubah aja menjadi 3 pangkat 2. Paham ya? 3 pangkat 2 dari mana? Ya iyalah kan 3 kali 3 itu 9. Makanya 9 bisa dirubah menjadi 3 pangkat 2. Nah ini kan baru 9-nya. Nah ini dipangkatin siapa sih? Dipangkatin setengah. Lah kalau begini masih ingat nggak kemarin? Kalau buka kurung pangkatnya dikali. Berarti ini adalah 3 pangkat 2 kali setengah. Nah kan bisa nih disederhanakan. Ingat ya, pelajaran SD itu berarti ini 3 pangkat 1. Jawabannya berapa? 3. Ini kalau menggunakan perpangkatan. Boleh nggak Bu? Saya pengen pakainya akar, pengennya yang sulit-sulit dikit deh. Ya boleh aja ya, boleh. Kalau ini dirubah jadi pangkat dibentuk akar, berarti kan ingat ya tadi ya. Berarti ini adalah akar 9 dari jenis akar kuadrat, tapi kuadratnya nggak kelihatan. Akar 9 berapa? 3. Boleh. Kalian lebih nyaman pakai pangkat, silakan. Lebih nyaman pakai akar, silakan. Tapi hati-hati dengan akar. Kalau akar, kalian ketemunya akar kecil gini nggak terlalu sulit. Gampang, akar 9 kecil. Tapi kalau ketemunya akarnya besar, saya lebih menyarankan menggunakan ini ya, sifat-sifat eksponen, lebih mudah. Oke, next. Nah ini, tuh jenisnya seperti ini nih. Kalau kalian lancar sih nggak apa-apa ya, perkalian perpangkatan nggak apa-apa. Misalnya Bu, aduh pusing banget Bu, ini 243, lumayan nih angkanya. Ya udah rubah aja jadi perpangkatan ya, ingat ya. Yo, ini berarti kan boleh nggak saya tulis begini ya, 243 pangkat 1/5. Boleh lah ya, boleh. Nah padahal 243 itu kan 2 pangkat 5 ya, ingat kan? Mana ya, sini ya, 3 kali 3 pangkat 5, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, kali 3 81, kali 3 243, 1 2 3 4 5. Oh berarti boleh nggak 243 itu saya tulis 3 pangkat 5? Boleh banget, ini kan baru ininya ya. Nah terus dipangkatin sama siapa? Pangkatin sama 1/5. Paham ya? Kalau buka kurung, pangkatnya di apa tadi? Kayak di atas ya, dikali. Berarti 3 pangkat 5 kali 1/5. Sederhanakan. Ya udah, jawabannya 3 pangkat 1 alias 3. Ketemu deh, segampang itu. Bisa ya? Nah, ini kalau pangkatnya besar. Saya sarankan pakai yang bentuk perpangkatan. Tapi kalau bisa akar silahkan. Oke. Nah, sekarang kalau ketemu yang seperti ini gimana? Aduh. Gak usah terkecoh sama soal ya, jangan takut ketemu soal. Ini tinggal dicoret aja, disederhanakan maksudnya. 27 dibagi 9 berapa? 3. Oke, saya tulis sini ya. 3 X pangkat setengah Y pangkat 3/2 per X pangkat min 2 dipangkatin 4. Aduh Bu, panjang banget. Nggak panjang. Ini kalau mau buka, masih ingat kan kalau dibuka kurungnya berarti ya udah tinggal dikalikan aja, sebanyak apa yang ada di dalam lah. Ini yuk buka yuk. Berarti kan 3 pangkat 4 X pangkat, ingat kalau buka kurung dikali ya, setengah kali 4 Y pangkat 3/2 kali 4 per X pangkat min 2 kali 4. Yuk cepat, seret 2 aduh gampang ya. Berarti 3 pangkat 4 X pangkat 2 Y pangkat
6. Hati-hati, 1 kali 2, 3 kali 2 gitu ya. Oke, yang bawah kalikan, min ketemu plus, min ya, X pangkat min 8. Loh Bu, ini kok masih ada X sama X? Ya udahlah, kalau masih ada 2 tinggal disederhanakan biar jadi 1. Ingat kan, kalau posisinya atas bawah berarti pembagian. Kalau pembagian dikurangi pangkatnya. Buka video sebelumnya, oke? Pangkatnya dikurangi lagi. Ini gimana? Ya yang ini dibiarin 2 ini karena nggak punya teman. Berarti ini 3 pangkat 4, yang ini biarin. Dia pangkat 6. Karena atas bawah ingat ya, atas bawah itu dikurangi. Berarti 2 dikurangi min 8. Min ketemu min plus 2 ditambah 8 berapa? 10. Ya udah, berarti jawabannya 3 pangkat 4, X pangkat 10, Y pangkat 6. Dan ini adalah bentuk yang paling sederhana. Bentuk paling sederhana itu ketika semua variabelnya itu ketemunya cuma 1 kali. 3-nya 1 kali, X-nya 1 kali, Y-nya 1 kali. Kalau masih muncul 2 gini berarti belum sederhana. Begitu, semoga bisa dipahami ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu dengan pertemuan berikutnya. Dan nanti jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.